Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat musela yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan di tempat yang insya Allah berbahagia ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang ini. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang umat terbaik menurut tafsir Al-Azhar. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Artinya, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, yang beramar ma'ruf nahi mungkar dan yang mencegah kamu dari perbuatan mungkar dan beriman kepada Allah. Meskipun ahlul kitab beriman, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan sebagian mereka adalah orang-orang fasik. Dalam kitab-kitab tafsir terdahulu, khairul ummah ini digambarkan dengan beberapa jenis orang. Di antaranya ada orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, orang yang ikut perang Badar, orang yang ikut perjanjian Hudaibiyah, umatnya Nabi Muhammad sezaman dengan beliau atau setelahnya, orang-orang yang solih, umat Islam dan orang-orang yang rajin bersilaturahmi ini. Dari situ mungkin bisa kita renungkan apakah sebagai orang-orang yang tertulis di dalam kitab-kitab tafsir terdahulu kita sudah termasuk orang-orang yang disebut dengan umat terbaik, atau kita bisa nggak sih mempertahankan posisi kita sebagai umat terbaik, karena pada hari ini banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi, ketoliman-ketoliman yang terjadi itu tidak berdasarkan dari umat lain, tapi dari umat kita sendiri, yaitu umat Islam. Dari situ penafsiran-penafsiran ini perlu diperbaharui kembali. Mungkin kita bisa merenungi siapa yang disebut umat terbaik. Apakah kita masih pantas disebut umat terbaik? Kita bisa menilik tafsirnya Hamka, yaitu Al-Azhar. Di dalam tafsirnya Hamka ini disebutkan bahwasannya umat terbaik ini bukan sekedar gelar, bukan sekedar derajat, bukan sekedar nama yang disematkan untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad, tetapi umat terbaik ini merupakan sebuah hasil dari langkah konkret yang dikerjakan secara konsisten dari awal hingga akhir. Itu harus dikerjakan secara konsisten dan konkret. Nah, untuk melengkapinya ada 3 syarat yang dipenuhi, yaitu amar ma'ruf dan beriman kepada Allah. Nah, mengerjakan ini itu tidak dipotong-potong, tetapi mengerjakannya secara bersamaan, mengerjakannya secara terus-menerus dan harus lengkap. Jadi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah ini harus dilaksanakan secara lengkap seperti itu. Selanjutnya, Hamka menyatakan di Al-Azhar itu bahwasannya ahlul kitab bisa menjadi umat terbaik dengan catatan bisa memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi, yaitu beriman kepada Allah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, umat Islam pun bisa mempertahankannya asalkan mereka masih melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Begitupun umat Nabi Muhammad. Ahlul kitab berpotensi untuk menjadi umat terbaik ini karena
terdahulu ahlul kitab ini ada yang beriman kepada Allah, meskipun sebagian besar dari mereka merupakan orang-orang fasik. Dari situ sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, mungkin kita bisa merenungi kembali apa yang sudah kita lakukan. Apakah yang sudah kita lakukan ini bisa mempertahankan status kita sebagai umat terbaik. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Selamat berbuka puasa, semoga puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.